إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحضرة آبائه وذريته إخوانه من نبي بشر عليه من أشرف ذكر الأسماء تابعين Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muternya kira-kira muter biar enggak ke saya terus. Hadapin ke sana. Nah. Biar muter ke sana juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekanin no. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u utawi banyu. At-tahiru kang suci, al-mutahhiru kang bisa nyucikaken. Huwa ya ma'un iku kullu ma saben-saben banyu. Nazala kang temurun apa ma minas samai saking langit. Aw naba'a atawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Iku kulo saben-saben banyu nazala kang temurun apa ma minas sama saking langit aw naba'a atawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi walam yataghayyar lan ora berubah apa ba'du awsafi setengahe pira-pira sifate maun bima kelawan sebab perkara yughayyiru kang wahaken apa ma dhuhuriyatahu ing sifat oleh nuciaken ing ma kama isamai kaya dene banyu langit kama isamai kaya dene banyu saking langit wa ma'il ardi lan wa ma'il bahri lan banyu segara wa ma'il madari lan banyu udan wa ma'in nahri lan banyu bengawan wa ma'il salji lan banyu es wa ma'il bardi lan banyu embun. Macamnya air ada 3, yaitu air yang suci dan mensucikan, air yang suci dan tidak bisa mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah air yang terkena najis. Air najis itu maksudnya ya air yang terkena najis, karena aslinya air ya suci semua. Ya kecuali air kencing. Air kencing juga asalnya dari air suci ya yang diminum. Al-ma'u ad-dhahiru al-mutahhir yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Dirinya suci, air tersebut bisa mensucikan kepada yang lain. Yaitu kullu ma nazzala minas sama'i aw naba'a minal ardi wa lam yataghayyar ba'du awsafihi bima yughayyiru tahuriyatahu. Setiap air yang turun dari langit atau air yang nyumber dari bumi dan sebagian sifatnya tidak berubah dengan sebab sesuatu yang merubahkan kesuciannya, seperti air langit, air hujan dan air bengawan, air ada kama isamai, ada ma'il madari. Wa ma'in nahri dan air dari bengawan. Wa ma'i salji dan air es, salju, dan air embun yang ada di dedaunan. Itu adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Air hujan, air laut, air bengawan yang ketika kecampuran sesuatu atau tidak kecampuran atau kecampurannya tidak berubah salah satu sifatnya. Ya saking banyaknya air. Al-ma'u utai banyu. Ini yang masih menjelaskan keasliannya air-air yang suci dan mensucikan. Air berarti air yang dari langit, air hujan, air sumberan, air laut,
kemudian air apa namanya, bengawan, air sumberan berarti air dapat ngebor atau air yang ada di waduk apa namanya, ya itu juga dapat tahu ada sumberan kemudian dibangun gitu ya. Air es dan air embun kemudian dikumpulkan jadi banyak, bisa suci berarti bisa diminum, bisa mensucikan berarti bisa dipakai untuk wudhu atau mandi. Kalau air embun gimana? Ya berarti air embun yang banyak gitulah. Kita taunya kalau air embun sedikit ya, yang ada di ujung-ujung pohon itu. Al-ma'u banyu al-mutaghayyiru. Ini kayak mencolot ya, tapi enggak sih. Sebentar terus dulu. Al-ma'u utai banyu al-mutaghayyir kang berubah al-baqi kang tetep ala tahuriyati ing atase kesuciane maun. Air yang berubah tetapi tetap dalam keadaan suci. Huwa yo ma'ul mutaghayyir al-baqi ala tahuriyatihi iku ma banyu taghayyarat kang berubah apa ba'du awsafihi setengah pira-pira sifate ma au kuluha atawa sekabehane ausaf bima kelawan sebab perkara la yughayyir kang orang wahaken apa ma bima kelawan sebab perkara la yughayyir kang orang wahaken apa ma tahuriyat tau ing kesuciane ma wa huwa utaima'ul mutaghayyir iku khamsatu anwa'in ana 5 pira-pira macem. Kemudian ada air yang berubah tapi tetap dalam keadaan suci, yaitu ma taghayyarat ba'du awsafihi aw kulluha bima la yughayyiru tahuriyatahu. Air yang sebagian sifatnya berubah atau seluruh sifatnya berubah dengan sebab perkara tetapi tidak bisa merubah kesuciannya, yaitu wahwa khamsatu anwa'in, yaitu ada 5 macam. Yang pertama al-awwalu uta kang kawitan iku al-ma'u banyu al-mutaghayyiru kang berubah bituli muksihi kelawan suwene menenge ma kelawan suwene menenge maun au bima kelawan sebab perkara tawallada kang metu apa ma fihi ing dalem tawallada kang metu apa ma fihi ing dalem maun min samakin nyatane saking iwak au tuhlubin atawa lumut. Yang pertama adalah jadi air berubah tetapi tetap dalam keadaan suci, yaitu air yang berubah dengan sebab diam yang lama. Air menggenang lama, tidak dipakai, orangnya pergi lama, kemudian di kamar mandi tadinya bening tapi kemudian lama-lama agak keruh kena debu, kena apa jadi agak kecoklat-coklatan. Atau karena apa namanya? Au bima tawallada fi, karena tumbuh jentik-jentik atau tumbuh ikan. Ya ikan kecil ya, atau tumbuh lumut. Lumut itu kadang ada yang hijau, kadang ada yang coklat ya, apa namanya? Ya kalau di kolam kamu biasanya lumutnya coklat ya. Nah itu, tapi karena diam yang lama, bukan karena jadi sesuatu yang mencampurinya, sesuatu yang merubah sifatnya itu tidak bisa merubah kesuciannya. Seperti contoh tadi, itu suci. Jadi bukan karena kecampuran berubahnya, bukan karena kecampuran barang datang, tetapi karena diam yang lama, karena udara, karena angin, kemudian tumbuh lumut, kemudian kena debu, jadi lumutnya agak coklat, kemudian airnya juga agak coklat. Itu tetap dalam keadaan suci dan mensucikan. Masih menerangkan ini, masih menerangkan air suci dan mensucikan.
Asani utai kang kapindo iku alma banyu almutaghayyir kang berubah bima kelawan sebab perkara istaqor kang tetep apa mafi mahalin dalam panggonane maun au mamari atau nggon liwate maun katurobin kaya dene lebu au nurotin atawa kapur gamping au milhin atawa uya. Yang kedua, air yang berubah dengan sebab sesuatu yang menetap di tempat diamnya air atau tempat lewatnya air seperti debu atau garam. Jadi airnya ada lemahnya. Nah, dengan sebab ada debunya di dalam air itu, airnya jadi berubah gitu. Atau karena kecampuran uyah misalnya, itu berubah kan? Tapi tetap dalam keadaan suci. Karena uyahnya dari mana? Dari air laut kan? Biasanya kalau misalnya tidak, enggak lah, kok airnya asin banget, kita nggak dipakai. Ya mungkin nanti khawatirnya gatel atau tambah kering gitu ya. Tapi sebenarnya tetap suci dan mensucikan. Asal itu utek kang kaping 3 iku alma banyu almutaghayyir kang berubah bima kelan sebab perkara ya saur kang angel apa al ihtirazu ngreksa minhu saking ma kawarokin kaya dene godhonge wit kawarokis sajari kaya dene godhonge wit allati tulqihi kang nyemplungaken ing warokis sajar apa ariyahu angin. Yang ketiga adalah air yang berubah tetapi tetap dalam keadaan suci. Air berubah dengan sebab sesuatu yang sulit dihindari, seperti daunnya pohon-pohonan yang jatuh kena angin. Jadi kamu punya bak, tapi kemudian di atasnya ada daun. Daun apa? Ya daun apa aja lah. Daun atau buah kemudian jatuh ke air. Nggak bisa kan kita hindari, nggak bisa karena memang posisi pohonnya ada di atas bak mandi atau ada di atas sungai. Nah itu airnya kan jadi berubah karena daunnya yang terlalu banyak, yang sehingga warnanya agak hijau-hijauan gitu. Jadi air tidak bisa menghindari dari perkara yang datang itu karena memang posisinya tidak bisa dihindari. Di situnya ada sungai, di samping sungainya ada pohon-pohonan yang daunnya atau buahnya jatuh ke air sehingga agak-agak berubah itu. Nah itu tetap air tersebut meskipun berubah, loh kok agak berubah, tapi nyemplungnya tidak sengaja dicemplungan. Tulqihi ariyahu, masuknya karena terpaan angin kemudian jatuh ke dalam sungai, jatuh ke dalam bak gitu. Itu tidak apa-apa. Arabi utai kang papat iku alma banyu almutaghayyir kang berubah bima kelan sebab perkara tulia kang den apa? Kang den blonyoi, kang den apa? Kang den blonyoi itu apa? Blonyoi itu apa? Kang den baluri. Bi kelan mau apa ina wadema kakot ronin kaya dene jur-jurane timah. Yang keempat adalah air berubah dengan sebab tempat yang dibaluri timah sehingga airnya berubah. Nggak tahu ini gimana, saya juga kurang begitu paham kalau timah itu ya. Jadi wadahnya yang dibaluri tetapi kemudian airnya jadi berubah. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku al-ma'u banyu al-mutaghayyir kang berubah bima kelan sebab perkara yujawiruhu kang nyandingi apa ma'ing ma'un. Ya kayak kalau bak lama diam itu kan jadi agak coklat airnya gitu, tapi tetap suci. Cuman biasanya ini menurut kesehatan gimana? Nah, beda lagi kalau menurut kesehatan harus dikuras karena itu kok sudah agak coklat, khawatirnya ya kurang bening, kurang jernih gitu ya. Makanya antara kesehatan dan kesucian kadang-kadang harus dipadu-padankan. Jadi meskipun suci tetapi
kalau kita bisa bersihkan, kita kuras, ya kita kuras. Meskipun air itu masih suci, tapi maksudnya airnya eman-eman, jangan dibuang. Bisa untuk mengguyur tanaman, bisa untuk mencuci piring gitu loh. Karena kan menurut kesehatan, air kalau lama diam, kemudian terlalu banyak kena debu atau kena sesuatu yang mencampuri tapi barang itu suci, itu artinya ada kurang jernih, kurang higienis gitu. Makanya biasanya kalau di rumah sakit atau orang yang hati-hati, kalau habis menguras bak mandi itu dikasih kaporit kan, itu untuk apa namanya, atau bukan kaporit sih, sedikit kaporit atau sedikit sesuatu yang bisa menjadikan higienis lah, menjadikan bakterinya mati. Bima iku alma'u banyu almutahhir kang berubah bima kelas perkara yujawiru kang nyandingi apa mak ing maun kaji fatin kadene batang bisa ilmai kelawan ana pinggire banyu tahoyar kang berubah apa ma'u banyu biri hiha kelawan ambune sifa alladzi rupane alladzi hamalu kang gawa ing alladzi rupane banyu alladzi rupane ma hamalu kang gawa ing alladzi apa alhawau angin ilahi maring maun au bima atakan perkara la yumkinu kang ora kongang apa fasluhu misa ing ma minal ma saking banyu ka zaitin kae dene ka zaitin kae dene minyak lah kayak au syahmin atau gaji. Yang kelima adalah air yang berubah tapi tetap dalam keadaan suci, tetap dalam keadaan kesuciannya, yaitu air yang berubah dengan sebab sesuatu yang mengiringinya, seperti ada bangkai yang ada di samping air, kemudian dengan sebab berdampingan aromanya bangkai itu bisa merupakan air yang ada di sampingnya. Jadi karena ada hawa, karena ada angin, sehingga anginnya menjadikan airnya agak bau, padahal tidak campur. Atau itu tidak campur berarti beriringan misalnya, tidak satu tempat gitu ya. Atau dengan sebab sesuatu yang tidak mungkin pisah, seperti hanya tidak pisah dengan air, seperti hanya gaji. Al-ma'u banyu adh-dhahir kang suci. Nah, ya makanya itu tadi berarti masih termasuk menjelaskan tentang air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau air itu diam lama, tidak kemasukan, tidak tercampuri apa-apa, meskipun berubah, tetap dalam keadaan suci, mensucikan. Kamu pergi jauh, bak mandinya tetap penuh, kemudian nyampe rumah agak berubah tapi tidak kemasukan apa-apa. Kok berubah? Ya berubah karena tidak dipakai. Karena anginnya, karena debu masuk. Nah, ini tadi yang ada 5. Yang kedua al-mautai banyu adh-dhahir kang suci ghairil mutahhir kang ora bisa nuciaken iku salah satu anwa'in. Al-mautai banyu adh-dhahir kang suci ghairil mutahhir kang ora bisa nuciaken iku salah satu anwa'in ana telu piro-piro warna. Yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, ada 3 macam. Al-awwalu kang kaping pertama iku al-ma'u banyu al-mutaghayyir kang berubah kafiron kelawan akeh bi mukhalatatin kelawan sebab oleh nyampure perkara dhahirin kang suci yastaghni kang semugih anhu saking dhahir apa alma'u banyu walam yakun lan ora ana apa dhahir iku mujawirun nyandingi lahu maring dhahir kasukaring kaya dene kolak
Sukarin itu kan makanan yang manis-manis ya. Kolak lah. Apa manisan gitulah. Tetapi manisan kalau nggak ada airnya ya bukan. Ini yang maksudnya adalah manis yang ada airnya berarti kolak ya. Wa asalin dan madu. Yang pertama adalah air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, air yang berubah banyak, yang tercampuri oleh sesuatu yang suci, yang air membutuhkan pada hal itu. Walam yakun mujawirun, dan tidak mengiringi airnya, maksudnya memang bercampur. Ya, kayak seperti air apa? Air teh gitu ya. Air apa lagi? Kita merebus teh, kita merebus air, kemudian kita masuki teh. Kita merebus air, kita masuki madu. Kita merebus air, kita masuki apa namanya? Bikin jangan, bikin sayur mayur gitu loh. Itu kan airnya berubah, berubahnya juga banyak. Kan kemasukan sesuatu, tehnya kan suci. Madunya juga suci. Atau kemudian sayur mayurnya apa namanya, terongnya, kacang panjangnya, daun minjonya itu kan suci semua kan. Dicampur ke air kemudian jadi berubah yang sangat banyak. Kemudian menjadi air madu, menjadi air teh, menjadi air kolak, menjadi air sayur. Itu kan suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Suci ya bisa dimakan dong, sayur asam misalnya. Kemudian teh yang teh, tetapi tidak bisa mensucikan. Al-ma'u ar-ra'asani te kang kaping pindho iku al-ma'u banyu al-qalil kang sithik al-mustamal kang wis dienggo li rafi hadatsin krana ngilangi hadas au izalatin najisin atau ngilangi najis. Yang kedua adalah air yang sedikit yang sudah dipakai karena untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ya, air bekas wudu, kita wudu kemudian ditadai, air bekas wudu kita itu loh, no. Itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Air bekas wudu kita banyak apa sedikit? Sedikit kan? Kalau kecuali memang air bekas wudu kita ditampung jadi banyak. Ini masalahnya beda lagi. Ini air wudu kita sedikit, kita wadahi pakai ember. Paling kan seberapa sih? Tidak ada 2 kula kan? Maka air itu suci, bisa kita minum. Bekas wudu lebih-lebih. Kadang-kadang bisa dibuat obat juga. Sebagian orang mengatakan bisa juga dibuat ikhtiar apa gitu ya. Nah, air bekas wudhu kita itu suci, bisa diminum, tetapi tidak bisa mensucikan karena airnya sedikit dan sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, untuk wudhu itu, no? Atau menghilangkan najis misalnya, karena untuk membasuh najis misalnya. Kalau menghilangkan hadas sih mending ya, karena nggak ada bentuk najisnya kan. Kalau menghilangkan najis, jelas kan? Tapi itu katanya suci. Mungkin najisnya sedikit mungkin, tetapi tidak bisa mensucikan. Asal itu utek kang pintul iku al-ma'u banyu al-mustakhraju kang den tokaken min nabatil ardi saking cukulane bumi bi asrin kelawan meres atau bakhin atau masak. Ini beda lagi nih. Sebentar. Au nahi atau sepadane asrin atau bakhin kanya ma'il wardi kaya dene banyu kembang mawar wa ma'in narojili lan banyune kelapa. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, air yang dikeluarkan dari tetumbuhan bumi, air yang dikeluarkan dari buah-buahan atau dari apa namanya, tetumbuhan, buah atau ya buah lah, dengan cara diperes atau dimasak atau sesamanya, seperti halnya air kembang mawar atau air kalapa. Nah, itu suci kan, boleh diminum kan. Bahkan air kelapa bisa dibuat obat, artinya bisa menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Kalau ada salah satu teman kamu mutah atau kayaknya nggak enak perutnya, minum air kelapa hijau aja, gitu ya. Itu bisa mengeluarkan racun.
diperes atau dimasak atau sesamanya, air kelapa, air kembang mawar, itu suci, bisa diminum. Tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, kalau air kembang mawar yang biasa dibuat mandi orang yang 7 bulan atau apa gitu ya, ikhtiar apa? Ya boleh, tetapi kemudian setelahnya dibilas pakai air yang bersih, bukan air kembang mawar. Karena kalau air kembang mawar banyak mawarnya, ya jadi wangi kan? Jadi wangi, jadi semu-semu pink gitu airnya. Itu ya benar tadi benar. Ini berarti air yang dikeluarkan dari tumbuhan yang ada di tanah, yang ada di bumi. Dengan cara diperes ya, kamu meres jeruk keluar airnya kan. Nah, air jeruknya itu tidak bisa dibuat mensucikan, tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa untuk mandi, tidak bisa untuk cebok, tetapi bisa untuk dimakan karena suci. Itu air apa? Air buah-buahan. Nah, yang kita peres, kita masak, kemudian mengeluarkan airnya. Airnya tidak bisa untuk bersuci, tapi bisa dimakan. Berarti termasuk air yang tohir ghairu mutahhir. Al-ma'u tai banyu al-mutanajisu. Al-ma'u tai banyu al-mutanajisu kang kena najis iku nawani ana loro. Al-awal utai kang kawitan iku ma banyu waqa'at kang tumiba fi ing dalem ma apa najasatun najis. Ghayarat kang wahaken apa najasa. Ahada auswafi ing salah sijine pira-pira sifate ma. Qalilan iku kang setitik kana ana apa ma kafiron atau akeh. Yang ketiga yaitu dari macamnya tadi. Ada dari 3 macam air tadi. Yang terakhir adalah air yang terkena najis. Ada 2 macam. Yang pertama, air yang kejatuhan najis yang sampai merubah salah satu sifatnya air, baik itu perubahannya sedikit atau banyak. Ya, air 1 gelas. Kemudian kemasukan kencing atau kemasukan darah. Baik perubahannya sedikit atau banyak, selama najis itu masuk dan bisa merubah sampai berubah, pokoknya berubah patokannya itu, baik sedikit atau banyak, itu nanti airnya yang terkena najis menjadi air mutanajis. Atau biasanya kalau orang Jawa, banyunya najisku, kenapa najis? Tadi kena air kencingnya kucing misalnya, atau misalnya kena darah, gitu. Nah itu. Asari utek kang pipiro iku alma banyu alqalil kang setitik ida waqa'at ing dalam nalikane tumiba fi ing dalam maun apa najasatun najis wa ilam yataghayyar lan sanajan ora berubah apa ahadu auswafi salah sijine sifate maun. Yang kedua adalah air yang sedikit. Berarti kalau sedikit, kalau dalam hitungan fikih apa? Air yang kurang dari 2 kula. Ketika kejatuhan najis meskipun tidak berubah, itu sudah dihukumi air yang mutanajis, air yang sudah terkena najis. Bisa suci gak? Bisa suci kembali kalau dicampur dengan air yang banyak. Adalah saya terangkan yang ada dulu aja. An-najasatu utai pira-pira najis iku salah satu anwain ana telu pira-pira warna. Berarti tadi air yang pertama yang itu yang kejatuhan najis yang merubah salah satu sifatnya, baik itu sedikit atau banyak, itu pada air yang banyak ya, no? Kalau air yang sedikit sih kan al-ma'u al-qallu idza baqa'at fi najasatun wa lam yataghayyar ahadu awsafihi. Air sedikit kejatuhan najis, baik itu berubah atau tidak, ya udah najis. Berarti misalnya airnya 1 gelas. Kalau yang tadi, kalau syaratnya harus berubah salah satu sifatnya, berubahnya sedikit atau banyak, ini pada air yang banyak. Kalau airnya banyak, syaratnya bisa dikatakan air najis kalau memang berubah, baik berubahnya sedikit atau banyak. Tapi kalau airnya sedikit, kejatuhan najis, berarti sedikit kurang dari 2 kulah, hanya 1 ember kecil, ember besar, semuanya tidak ada 2 kulah ember-ember yang ada itu. Kemudian kemasukan najis, baik najisnya perubahannya sedikit atau banyak, merusak sifat atau tidak, tapi jelas kejatuhan najis karena airnya sedikit, itu sudah dikatakan air yang mutanajis. Kalau airnya banyak, syaratnya berubah atau berubah salah satu sifatnya. An-najasatu utai pira-pira najis, an-najasatu utai pira-pira najis iku salah satu anwa'in telu pira-pira warna. Mughalladatun siji najis mughalladah. Wa mukhaffafatun najis mukhaffafa, wa mutawassyitatun najis mutawassita.
An-najasatu utai najis al-mughalladatu kang den abotaken. Ya utai najasatul mughalladatu iku najasatul kalbi najis asu, wal khinzir lan celeng, walu abihi malan liure kalabu wal khinzir, wa ma khadhihima lan umbele kalabu wal khinzir, au wa araqihima lan keringete kalabu wal khinzir, wa malan hewan tawallada kametu apa ma min huma saking kalabu wal khinzir, au min ahadima atawa saking salah sijine kalabu wal khinzir, walau ma hayawanin senajan sertane hewan dhahirin kang suci. Najis itu ada 3 macam, ada najis mughalladho, ada najis mukhaffafa, ada najis mutawassito. Najis mughalladho adalah najisnya anjing dan babi dan liurnya anjing, kemudian ingusnya anjing dan babi, keringatnya anjing dan babi, dan hewan yang keluar dari keduanya, dari salah satunya, meskipun bersamaan dengan hewan yang suci. Jadi anjing kawin dengan babi, nah itu anaknya yang hasil kumpul anjing dan kambing, meskipun rupa kambing, itu ikut hukum yang berat, ikut hukumnya anjing, ya, menjadi najis mughalladho. Taharatun najasati utawi nuceni najis al-mughalladati kang den abotaken iku yusaludin wasu apa maudhi'uha panggo kelawan lebu tahurin kang suci tur nuciaken ba'da zawali ain najasati ing dalam sawise ngilangaken kahanan najis. Caranya mensucikan najis mughalladho adalah tempat yang terkena najis mughalladho itu dibasuh sebanyak 7 kali basuhan dengan air yang suci dan mensucikan, yang salah satunya itu dicampur dengan debu. Dari 7 kali basuhan itu, entah basuhan yang pertama atau tengah-tengah, ada yang dicampur dengan debu. Begitu dibasuh sampai 7 kali itu, setelahnya menghilangkan bentuk najisnya. Jadi dihilangkan dulu, misalnya kotorannya anjing atau kencingnya anjing, dihilangkan dulu kencingnya, dihilangkan dulu kotorannya, nah baru kemudian dibasuh. Kalau ainin najasat itu bentuk najisnya, sifat-sifatnya, warnanya dan baunya sudah hilang semua, kemudian baru dicuci sebanyak 7 kali. Memang repot ya, makanya kemudian karena anjing itu najis mughalladho, sehingga kita kalau ada najis kan takutnya menjadi najis semua, repot cara mensucikannya gitu kan. Tapi yang jelas sih nggak boleh disakiti, tetapi paling tidak kita hindari gitu. Tapi ada katanya, nggak tahu kiai mana gitu punya anjing kecil. Anjing itu hewan paling cerdas, bisa diajari untuk melacak, bisa diajari untuk memburu hewan. An-najasatu utai najis al-mukhaffafatu kang den entengaken hiya yo najasatul mukhaffafah iku baulus sobi uyuhe bocah cilik alladzi rupane sobi lam yataghadha kang durung mangan sapa sobi illa bilabani angin kelawan susu walam yablugh lan durung tumeka sapa sobi al-haulaini ing umur 2 tahun. Kemudian yang kedua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah kencingnya bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali hanya ASI, air susu ibu, dan belum berumur mencapai 2 tahun. Itu namanya najis mukhaffafah, tetapi hanya terdapat pada bayi laki-laki, asalkan belum makan apa-apa. Tapi sekarang nggak ada ya, karena anjuran pemerintah bayi mengkonsumsi ASI dari mulai lahir sampai 6 bulan, kemudian kesananya sudah harus dikenalkan makanan tambahan. Kalau sudah makan makanan tambahan, meskipun bayi laki-laki, meskipun belum umur 2 tahun, kencingnya sudah bukan najis mukhaffafah lagi. Jadi najis mukhaffafah itu hanya terdapat pada bayi laki-laki dan belum makan makanan yang lain kecuali hanya ASI. Taharatun najasati utawi nuceni najis al mukhaffafati kang den entengaken yurasu den cirati den cepreti ala mahali ngatasi panggonane najasatul mukhaffafah apa maun banyu hataya betala sehingga teles apa mahal. Caranya mensucikan najis mukhaffafah cukup dicepretkan saja Jadi ambil air gini-gini kan, yang penting tempat yang terkena najisnya
bener-bener basah. Itu apa? Bayi apa? Bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Ya kalau hukum fikih nggak bisa kenapa-kenapa ya. Tapi waktu itu saya sedikit memahami, tapi nggak tahu salah apa enggak ya. Karena kebetulan saya ngopeni bayi laki-laki dulu, kemudian baru perempuan. Bayi waktu laki-laki itu nggak bau kencingnya, tapi kemudian masih usia beberapa hari gitu ya, masih hanya makan ASI gitu ya, masih hanya mengonsumsi ASI. Kemudian bayi perempuan bangun pagi itu saya kok kayak bau pesing sih, kenapa ini kok bau apa nggak enak gitu, bau pesing. Terus kebetulan sudah siang, dibuka jendelanya, dibuka. Begitu jendelanya dibuka, bayi digotong, dibawa keluar, kemudian tempat tidurnya juga dipotong, maksudnya yang kena ompolnya digotong, nggak bau. Saya bilang akhirnya ke ibu saya, "Mi, kok bayi laki-laki, bayi yang kedua ini kok nggak kok bau ya, pesing ya, kencingnya?" Ketawa aja. "Oh, kamu baru tahu?" "Ya karena saya pertamanya nggak bau, kemudian perempuan kok bau." Nah makanya kan najis bayi laki-laki itu sama-sama belum minum susu formula dan makanan sama sekali, masih pakai ASI semua keduanya. Kemudian akhirnya kata Umi, makanya itu kenapa kemudian bayi laki-laki yang hanya meminum ASI, air kencingnya hanya dihukumi najis mukhafafah, cukup dicepret saja cukup. Oh iya ya, kalau perempuan nggak bisa. Meskipun hanya ASI saja tetap harus diguyur, harus disucikan. Tidak cukup, berarti maksudnya bukan termasuk najis mukhafafah. An-najasatu utai najis al-mutawassithah tukang tengah-tengah. Nawa iku nawani ana rong werna. Hukmiyatun siji bangsa hukum, wa ainiyatun lan bangsa ain. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah dibagi menjadi dua, satu najis hukmiyah, dua najis ainiyah. Najis hukmiyah berarti hukumnya najis, najis ainiyah berarti masih ada bentuknya, masih ada sifatnya, masih ada rasanya. Ya kalau najis najis mughalladah, najis mukhafafah, najis mutawassithah gitu. Najis mutawassithah ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. An-najasatu najis al-hukmiyah tukang bangsa hukum. Ya najasatul hukmiyah iku alati najis laisa kang ora ana iku laha kedue alati. Apa jirmun bentuk, wala ta'amunan ora rasa, wala launan ora warna, wala rihunan ora ambu. Kabauli ghairi syabi kaya dene uyuwe liyane bocah lanang cilik. Kaya dene uyuwe liyane bayi lanang gitu loh. Idza jaffa ing dalam nalikane garing apa baul. Walam tadhhar lan ora pertela, walam tadhhar lan ora pertela lahu kedue baul apa sifatun sifat. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada bentuk jirimnya, yang ada tidak ada bentuknya, nggak ada jenggerengnya, arti jenggereng, nggak ada bentuknya, kecil gede nggak ada, dan tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, seperti kencingnya, selainnya bayi laki-laki yang sudah kering dan tidak tampak sifatnya. Maksudnya ya pokoknya najis apa sajalah. Tahu ada kencing di situ, tetapi tidak ada kuning-kuning, tidak ada bentuk kencingnya. Bau sudah tidak ada, rasa tidak ada, warna juga tidak ada, tapi jelas tadi itu ada kencingnya. Jadi sudah kering itulah. Maka itu termasuk najis hukmiyah. Hukumnya saja masih najis. Lalu gimana? Ya tetap harus dibersihkan. Cuman misalnya ditetesi air, diguyur air sekali udah. Karena sudah tidak ada jirimnya, mau membersihkan apa sudah tidak ada. Tapi jelas tadi ada najisnya. Cuman tidak jelas, tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, warnanya dan baunya. Taharatun najasati utawi nuceni najis al hukmiyati kang bangsa hukum. Nah ini
iku taturu bisa suci apa najasatul hukmiyah bi ghusliha kelawan basuh najis hukmiyah bil ma'i kelawan banyu walau maratan iku senajan seambalan wahidatan kang sepisan. Nah, cara mensucikan najis hukmiyah cukup diguyurkan air 1 kali udah. Airnya seandainya diminum atau diapakan enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi sebenarnya sih tidak hanya kemudian tiba-tiba ada kencing, saya tahu di sini ada kencing, tapi kalau sudah tidak ada bentuknya, tidak ada rasa, bau dan sifat-sifatnya tidak ada, tidak hanya seperti itu. Kamu mensucikan najis, mensucikan najis darah atau kencing sampai kemudian belum bersih, tapi sudah tidak ada bentuknya, misalnya air kencing gitu ya, atau kotoran, kemudian diambil, airnya dibuang, bentuknya dibuang, kemudian masih ada warnanya dibuang lagi, dibersihkan pakai air, pakai kapas, dibersihkan lagi, kemudian dibersihkan lagi, rasanya kayaknya masih ada baunya, dibersihkan lagi. Nah, udah masih ada, kecium nggak baunya? Sudah tidak kecium, warnanya sudah tidak ada, bentuknya tidak ada, tapi hukumnya masih najis, maka najisnya najis hukmiyah gitu loh. Biasanya melewati najis hukmiyah kalau membersihkan najis ada di tengah-tengah musola misalnya, ada di tengah-tengah ubin. Kalau di pinggir kan gampang, langsung diguyur sekali kemudian langsung dihilangkan aja udah. 1 kali lo masih ada, 2 kali udah kan. Biasanya cara seperti itu, kemudian udah bersih ya sini hukumnya, tinggal guyur 1 kali saja udah cukup, nunggu kering, pastikan kering, kemudian sudah tidak ada bau, tidak ada rasa dan tidak ada warna, itu sudah tinggal hukumnya saja, tinggal guyur sekali sudah, airnya pun suci. Paham nggak? Makanya biasanya membersihkan di tengah-tengah itu sudah bersih, airnya sifatnya sudah tidak ada semua, diamkan sebentar, nunggu kering, dilihat lagi masih ada baunya nggak ada warnanya nggak ada, itu tinggal hukumnya saja, tinggal guyur 1 kali udah. Paham nggak Bunda ngomong? Kalau kamu membersihkan darah ada di tengah-tengah ruangan ini, atau membersihkan air kencingnya kucing atau darahnya teman kamu yang uzur kemudian netes gitu ya, dibuang darahnya pakai kapas, dibuang lagi pakai kapas dikasih air gitu ya. Kemudian didiamkan sebentar, karena kan kalau misalnya najis di tengah-tengah masa diguyur, ya najis semua. Jadi caranya gitu, dibuang dulu airnya, dihilangkan dulu airnya, bentuknya, kemudian warnanya, rasanya, baunya, kita diamkan dulu berapa menit, kita cek lagi ada baunya nggak ya. Kalau warnanya nggak ada, baunya ada nggak, rasanya juga tidak ada, bentuknya tidak ada, sudah, itu tinggal hukumnya saja. Berarti kita guyur sekali udah. Ya, praktek-praktek yang biasanya kalau praktek izalatun najasah itu melewati najis hukmiyah yang asalnya najis mutawassit najis ainiyah. Ketika dihilangkan ainnya sifatnya dan kering, maka menjadi najis hukmiyah, asal kering dulu. Kalau masih basah ya masih ada itu biasanya. Cukup diguyur dengan 1 guyuran air udah. An najasatu utawi najis alainiyatu kang bangsa kahanan, kang bangsa benda. Allati hiya najasatul ainiyah iku allati najasa lah kang ikut kedua allati jirmun utawi bentuk autoamun atau rasa au launun atau warna au rihun atau ambu kalau iti kaya dene tai warosilan tembelek wadaminan getih walaqoi hilan nanah walaqoi ilan utah-utahan walaqoi hilan nanah walaqoi ilan utah-utahan. Awas, qoeh dan qoi beda. Wal muskiran perkara kang mendemi, wal ma'ilan perkara kang cair, wal madhilan madhi, wal wadilan wadi. Wal maitatilan batang, bijami ajzaiha kelawan sekabehane pira-pira juze maitah. Illa maitatal adami angin batange menungsa. Wasamakilan batange iwak, wal jarodilan batange walang. Wala bani hayyin lan susue hewan kang urip. Layu kalu kang ora kena den pangan apa lahmuhu daging hayy. Ghair adami kang saliyane manusa. Wal juz'i lan juz al mufassili. Lan wal juz'i lan bagian tubuh al mufassili kang pisah minal hayawani saking hewan al hayy kang urip. Ghair adami kang saliyane anak Adam.
wasamakilan iwak wal jarodilan walang. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki jirim, memiliki bentuk atau rasa atau warna atau bau, seperti hanya tai, lembelek, kotoran ayam, kotoran hewannya, darah, nanah, utah-utahan yang bukan dari mulut, dari dalam ya, itu najis. Wal muskiri dan perkara yang memabukkan, wal ma'i dan perkara yang cair. Ya maksudnya najisnya itu cair gitu loh. Ya kencing itu. Wal madhilan madhi, wal wadilan wadi, kalau madhi itu kalau nggak salah cairan yang karena syahwat. Kalau wadi itu cairan dari vagina yang karena capek. Wal maitati dan bangkai, seluruh juznya bangkai itu najis ainiyah, najis. Ya kan ada bentuknya. Najis yang ada bentuknya, ada rasanya, ada warnanya itu namanya najis ainiyah gitu. Kecuali bangkainya manusia dan bangkainya ikan dan bangkainya belalang, maka bukan najis. Bangkainya ikannya digoreng, dimakan. Itu kalau manusia ya manusia mati ya dimandikan, disolati, dikubur gitu. Tapi bukan najis karena asal mulanya manusia bukan dari barang najis, tapi dari sperma. Wala barihayin dan susunya hewan yang hidup yang dagingnya tidak bisa dimakan. Itu najis ya, no? Susunya hewan yang hidup yang dagingnya tidak bisa dimakan. Ya berarti air susunya kucing gitu ya. Air susunya apa lagi? Yang tidak bisa dimakan lah. Kera. Bukan air susunya manusia. Wal juz'i al-munfasili minal hayawani al-hayyi. Kecuali gitu ya. Dan bagian tubuh yang terpisah dari hewan yang hidup itu juga najis. Apa? Potongannya tubuh semut. Kalau semut biasanya dipotong mati enggak? Biasanya yang dipotong enggak mati itu lalat. Potongannya tubuh lalat, potongannya tubuh apa? Angge-angge gitulah, potongan-potongan tubuh hewan yang hidup itu najis ya. Makanya jangan kalau mau sholat udah pakai mukena, jangan nganggur-ngangguran mainan hewan kecil kemudian mati atau nggak mati nanti kan terpisah. Sobek kadang-kadang ada ya anak kecil, tapi biasanya kalau kamu masih kayak gitu anak kecil ya. Anak kecil juga tidak semuanya kan menyakiti, nggak boleh kita. Kalau mematikan saja, langsung tidak boleh disobek anggotanya. Yang selainnya manusia dan ikan dan belalang gitu. Kalau potongan tubuhnya manusia ya nggak najis, tapi gimana ya dikubur, dikafan, dibungkus, dikubur gitu ya. Biasanya orang yang punya penyakit kencing manis atau penyakit apa kemudian mengharuskan untuk dipotong. Itu potongan tubuhnya bukan termasuk najis meskipun bangkai, tapi kan karena manusianya bukan bangkai, makanya manusia tidak najis. Taharatun najasati utawi nucaini najis alainiyati kang bangsa kahanan. Iku yusalu den basu apa mahaluha panggonane najasatil ainiyah bil ma'iklan nganggo banyu hatta yazula sehingga ilang apa ta'mun najasati rasane najis warihu lan ambune najasa walau nuhalan warnane najasa wala yadulan orang bahini apa baqa'ut ta'mi tetepe rasa wahdahu hale dheweke ta'am ijene ta'am awirihi atawa ambu walau nilan warna ma'an hale bareng asyura kang angel apa zalika ngilangi mengkono rih walau. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan. Caranya mensucikan najis ainiyah adalah dibasuh tempatnya dengan menggunakan air sehingga hilang rasanya najis, baunya najis, warnanya najis. Nah ya bisa di tengah-tengah langsung pakai air, tapi biasanya pakai air kemudian dikeringkan pakai serbet atau pakai kapas hanya. Kalau pakai air di tengah-tengah najisnya.
Kecuali di pinggir, ini najisnya di pinggir, gini aja langsung surut gitu aja, ini najis misalnya. Nah, ini langsung hilang kan? Saya masih ada lagi, ya tinggal diginikan aja. Ini di pinggir. Tapi kalau di tengah-tengah nggak bisa kayak gitu. Jadi caranya tadi dihilangkan dulu najisnya, bentuk najisnya gitu ya. Kalau ini kan tuh dihilangkan, dibasuh tempat najisnya. Ini berarti cara yang tidak melewati hukmiyah ya. Kalau tadi yang di tengah-tengah itu harus cara yang melewati najis hukmiyah. Dan tidak membahayakan tetapnya rasa, satu rasa saja, atau tetapnya bau dan warna. Keduanya ada bau dan ada warna. Biasanya apa? Darah yang kena atau celana yang terkena darah men atau darah lah. Kadang-kadang susah ya. Masih ada baunya dan warnanya susah sekali. Sudah disabun, sudah digosok-gosok, malah kok dipaksakan jadi rusak celananya gitu. Maka tidak apa-apa gitu loh. Karena memang susah untuk dibersihkan. Taharatul khamri utawi cara nyuceni khamr arak. Iku tathuru bisa suci apa khamr arak idza syarat ing dalam nalikane dadi apa khamr kholan ing cuka. Iku kholan cuka binafsiha kelawan dheweke khamr. Kalau khamr arak bisa suci ketika menjadi cuka dengan sendirinya. Taharatu jildil maitati utawi sucine kulite bangkai. Iku ya turu bisa suci apa jildil maitati kulite batang bidabari kelawan den samak ila jildal maitatil kalbi angin kelawan angin kulite bangkainya anjing wala khinzir lan babi wa malan hewan tawalada kametu apa ma min huma saking kalebu wala khinzir aw min ahadima atawa saking salah sejene kalebu wala khinzir ma hayawan serta hewan tahirin kang suci. Cara mensucikan kulitnya bangkai. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan ya bahwa kulitnya bangkai bisa diselamatkan, bisa diambil kemanfaatannya sehingga tidak menjadi najis gitu loh. Kalau bangkai kan dagingnya, rambutnya bangkai semua, najis semua. Tapi kulitnya bisa kita selamatkan. Ada sapi mati, dikletek kulitnya dibentangkan, dibersihkan, kulitnya bisa dibuat tas, bisa dibuat dompet, bisa dibuat ya apa sajalah. Tapi itu caranya bidabri dengan disamak, dihilangkan lendir-lendirnya, dihilangkan darah-darah yang menempel di kulitnya, dikeringkan gitu. Itu cara tradisional ya. Kalau cara sekarang mungkin pakai sabun atau pakai mesin apa gitu ya, tetap saja dikeringkan. Kecuali kulitnya bangkainya anjing dan babi atau hewan yang keluar dari keduanya atau salah satunya bersama dengan hewan suci, maka tidak bisa, meskipun kulitnya disamak tidak bisa menjadi suci. Al-istinja'u wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh ngantuk kabeh di belakang ngantuk, ini ngantuk, ada yang ketawa, ya sudahlah, berarti udah capek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi